Anda ingin sukses, memiliki masalah finansial, Anda ingin kaya, marilah bergabung bersama kami melalui Ternak Babi. Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Made Sandi Widira Harja dengan NIM 2109511124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penanganan anak babi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Kesehatan Babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertobesung MSI. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Dalam peternakan babi, manajemen pemeliharaan dan sistem reproduksi merupakan salah satu kunci dalam suksesnya peternakan babi tersebut. Seperti halnya persiapan dalam induk melahirkan. Nah, masa kebuntingan dari induk babi sendiri adalah 115 hari atau yang biasa kita kenal 3 bulan, 3 minggu, dan 3 hari. Nah, dari masa kebuntingan ini, dari dekat-dekat waktu kebuntingan akan menunjukkan ciri-ciri seperti kurangnya nafsu makan, tampak gelisah, suka berbaring, sering mengeluarkan air kencing atau air seni, ambing yang mengeras, dan perut turun. Nah, dalam setiap persiapan pelahiran terdapat 3 stadium, yaitu stadium persiapan, stadium pembukaan, dan stadium perlepasan. Pada stadium persiapan akan menunjukkan ciri seperti perut turun ke bawah mendekati vulva, urat daging di sekitar vulva mengendor, vulva yang membengkak dengan warna merah, ambing yang mengeras, dan puting berwarna kebiruan, serta nafsu makan menurun. Induk babi mulai mengumpulkan sarang dan air susu akan keluar kurang lebih sebelum melahirkan. Kemudian pada stadium pembukaan, babi akan nampak gelisah, sering berbaring, tidak mau makan, dan sering buang air kecil. Babi akan nampak gelisah seperti bangun, tidur, yang menunjukkan ketidaknyamanan babi pada stadium pembukaan. Pada stadium pelepasan, proses kelahiran babi biasanya berlangsung 1-12 jam dengan suasana yang tenang. Akan terjadi kontraksi rahim beserta kekejangan daging perut. Kemudian janin akan terdorong keluar. Apabila ada penundaan kelahiran yang disebabkan oleh kekurangan hormon, maka perlu diinjeksikan oksitosin untuk melancarkan kelahiran tersebut. Setelah babi melahirkan, segera lepaskan lapisan tipis yang membungkus anak babi serta bersihkan cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Jika terdapat anak babi yang lemah atau terlihat mati, periksalah bagian tali pusar. Apabila terdapat denyutan pada pangkal pusar, maka anak babi masih mungkin untuk hidup dengan pemberian napas buatan. Anak babi dengan umur 3-10 hari merupakan masa paling kritis, yang dimana memerlukan cahaya lampu sebagai penghangatan dengan suhu 35-30 derajat Celcius. Pada situasi kandang juga harus sangat tenang supaya menimbulkan rasa nyaman, dan anak babi rawan tertindih sehingga harus diperhatikan saat menyusui. Dalam penanganan anak babi yang baru lahir, dapat tata laksana yang harus diperlakukan. Yang pertama, memotong tali pusar. Ikat tali pusar kira 2 cm dari pangkal dengan seutas bening steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan dan oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan iodium tincture keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Yang kedua adalah memotong gigi babi. Pada saat anak babi baru lahir dapat dipotong giginya agar tidak menimbulkan luka pada ambing saat menyusui, sehingga induk tidak merasa kesakitan atau menyebabkan infeksi melalui luka tersebut. Lalu, saat berkelahi dapat menyebabkan luka pada muka sehingga dapat menimbulkan infeksi dari suatu mikroorganisme atau sebuah penyakit. Lalu yang ketiga ada memotong ekor. Panjang ekor yang dipotong adalah dari ujung hingga pangkal ekor. Namun biasanya pemotongan ekor cukup dengan 2/3 atau 3/4 dari pangkal ekor tersebut. Yang keempat, mendapatkan kolostrum. Ini merupakan hal yang penting setelah pemotongan gigi. Letakkan kembali anak babi bersama induknya agar dapat menyusui. Kolostrum mengandung daya tahan tubuh yang tinggi yang dapat menjadi antibodi pasif atau bawaan. Penyerapan kolostrum ini merupakan suatu hal yang penting sebagai kekebalan penyakit pada masa awal kehidupan anak babi. Yang kelima, penyuntikan zat besi.
Babi disuntik dengan zat besi pada umur 3-5 hari dengan 150-200 mg zat besi. Penyuntikan ini dilakukan di leher atau kaki belakang dan memperlihatkan ukuran jarum suntik yang sesuai untuk anak babi. Yang keenam, penitipan anak babi dan makanan buatan. Ketika anak babi titipan atau tidak memiliki induk, letakkan di kandang selama 1-2 jam anak-anak babi yang tidak menyusui. Olesi anak babi dengan kencing induk atau menyiram anak babi dan induknya dengan bau-bauan guna menyamarkan aromanya seperti minyak kayu putih. Nah, ketika tidak memiliki induk, maka dapat diberikan susu formula sambil menunggu kolostrum dalam adaptasi induk dengan mengenali anaknya. Yang ketujuh, pembuatan tanda dan nomor. Berikan tanda dengan titik-titik pada kulit atau tertentu pada bulu. Pemberian tanda ini bisa dilakukan dengan pemotongan daun telinga, tato, cap bakar, piloks, dan sebagainya. Pemberian nomor ini bertujuan untuk mengenali babi atau membedakan babi dengan yang lainnya. Dapat berupa titik-titik atau tanda pada kulitnya dan dapat digunakan seperti piloks, AirTag, atau cap bakar. Lalu yang terakhir adalah kastrasi atau kebiri. Kastrasi atau kebiri merupakan suatu hal penting dalam pengembangan babi karena hormon reproduksi dapat menghambat pertumbuhan dari babi tersebut. Nah, kastrasi dilakukan pada babi karena untuk mencegah pendarahan yang hebat. Sehingga kastrasi dilakukan pada anak babi yang baru lahir. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Anda ingin sukses? Kumpul tugas!